this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Amos 6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ujian yang harus kita hadapi hari-hari ini bukanlah hanya tentang masalah kesulitan atau kesesakan atau beban kehidupan saja, melainkan juga tentang kesempatan, kenyamanan, kelimpahan, bahkan segala fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ketika kita dilimpahi dengan semua kebaikan, apakah Tuhan tetap menjadi prioritas dalam hidup kita? Kehidupan iman yang teruji bukan hanya melewati masa yang susah, tapi juga bagaimana menghadapi zona nyaman. Apakah kita masih menaruh Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita? Sebab segala sesuatunya akan tiba pada kesudahannya. Dan karena itulah yang perlu kita perhatikan adalah kehendaknya. Dan firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 8b memberikan pertanyaan yang perlu kita jawab. Dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Melalui ayat ini seharusnya kita disadarkan bahwa di setiap langkah kita ada ujiannya. Dan Tuhan tetap memperhatikan seperti apakah iman kita ketika ada masalah ataupun ketika melalui ujian berkat atau kelimpahan. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini juga menandakan bahwa Tuhan sedang menyaksikan bagaimana respon kita ketika kita diberkati. Apakah kita semakin mengasihinya dan memberikan waktu kita untuknya dan semakin mengutamakannya? Atau apakah kelimpahan, berkat, dan kenyamanan hidup sudah membuat kita cenderung berpaut kepada kenikmatan dunia dibanding kepada Tuhan? Karena di dalam kitab Markus 8 ayat 36 sudah dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan memiliki rencana dalam segala kelimpahan berkat yang kita terima, yaitu agar kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi pekerjaannya
atau bagi mereka yang tidak seberuntung kita. Tetapi sayangnya, yang sering kali terjadi adalah seperti yang Nabi Yeremia katakan, bahwa dalam kondisi yang sentosa, kadang kita sulit mendengarkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melimpahkan kebaikannya, malah membuat hidup mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi kepada harta. Karena merasa memiliki segalanya, maka mereka tidak lagi memperlihatkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Sehingga mereka sibuk dengan segala miliknya dan menghabiskan waktu dengan segala apa yang disukainya. Bahkan merasa menjadi Kristen sudah cukup bagi hidup mereka. Apabila kita perhatikan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 25, dikatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan hal ini pasti terjadi apabila hidup telah menjadi terlalu nyaman bagi mereka. Dan apabila kita memperhatikan kehidupan Ayub yang di tengah segala kekayaannya, di mana Ayub dipuji Tuhan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi semua hal itu tidak membuat Ayub kebal dari pencobaan. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah merasa aman dengan segala kenyamanan yang kita miliki. Karena tidak ada seorang pun yang tidak akan melewati ujian ini. Karena hal ini adalah sarana bagi Tuhan untuk menarik perhatian kita, agar kita berbalik kepadanya dan mengikuti Dia, serta melekat dan tidak terpisahkan. Sampai pada akhirnya, segala yang kita miliki tidak ada harganya tanpa Kristus. Tuhan Yesus memberkati.